Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin inilah yang dialami tim asal Pati PSG Pati. Sudah kesulitan mengejar poin dan meraih kemenangan, kini harus menerima kenyataan pahit terkena sanksi Komdis PSSI. Sanksi itu berupa dinyatakannya WO saat laga kontra Persis Solo yang berakhir 1-1. Bahkan bukan cuma dinyatakan WO, tapi poin mereka pun dikurangi 4. Alhasil kini PSG hanya memiliki poin 4 saja. Hal ini terjadi karena PSG memaksakan memainkan Igede Sukadana. Igede Sukadana yang didatangkan dari PSMS Medan ternyata sebelum dilepas PSMS ia masih menjalani hukuman kartu merah langsung pada saat PSMS kontra Semen Padang dan dijatuhi hukuman larangan tampil 2 kali. Namun kemudian PSMS melepas Igede ke PSG dan PSG tak teliti sehingga memainkannya saat kontra Persis Solo. Namun yang menjadi sorotan bukanlah soal hukuman yang diterima tim Atta Halilintar ini. Namun justru yang menjadi sorotan adalah match komisioner atau pengawas pertandingan. Bukankah seharusnya sebelum bertanding semua pemain dicek terlebih dahulu apakah bisa bermain atau tidak? Lalu kenapa Igede Sukadana lolos padahal masih dalam hukuman? Hal ini menunjukkan dan membuktikan jika sepak bola kita jauh dari kata profesional. Semuanya seolah-olah sengaja mencari kesalahan orang lain. Akan sampai kapan sepak bola kita seperti ini? Ingin jadi pro, tapi mental masih tarkam. Irfan Bahdim resmi menggunakan jersey nomor 10 di Persis Solo. Nomor 10 sebelumnya belum ada yang menggunakan di Persis musim ini. Irfan Bahdim sendiri pernah beberapa kali menggunakan jersey nomor 10, yakni ketika di Bali United dan Persema Malang. Irfan mengaku tak ada yang spesial dengan penggunaan nomor 10 ini, namun dirinya termotivasi untuk jauh lebih baik lagi dengan nomor 10 ini. Seperti kala ia memperkuat Persema Malang di tahun 2010 lalu yang berhasil mengemas 16 gol dari 25 laga dan di Bali United dengan 13 gol dari 66 laga. Usai menerima kekalahan perdana musim ini dari Perserang-Serang, tim Dewa United mengaku tak terpengaruh. Pasalnya tak ada tekanan dari sang bos besar pada para pemain. Namun evaluasi pun segera dilakukan. Menurut pelatih Dewa United Kas Hartadi, kalah menang dalam satu pertandingan sudah biasa karena itulah sepak bola. Namun Kas Hartadi memang mengakui beberapa faktor penyebab kekalahan atas Perserang. Menurutnya pemain hilang fokus hingga bisa kecolongan di menit-menit akhir. Selain itu tumpulnya performa beberapa pemain seperti Herman Zumapo dan Slamet Budiono membuat lini serang dari Dewa United sedikit tumpul. COO Dewa United Rendra Sujono pun bertanya pada Kas Hartadi apakah akan cari striker baru. Kas Hartadi pun menjawab boleh saja. Tak tanggung-tanggung Dewa United kabarnya tengah negosiasi dengan pemain naturalisasi Greg Nwokolo. Kedekatan Rendra Sujono dengan Greg bisa jadi acuan Greg mau bergabung dengan Dewa United. Apalagi posisi tempat tinggal Greg di Bintaro tak terlalu jauh dengan markas Dewa United di Tangerang Selatan. Usai resmi diplot sebagai pelatih baru Rans Cilegon FC, Rahmat Darmawan mengaku perlu perombakan besar-besaran di tim ini. Menurut Rahmat, tim ini sudah bagus dengan racikan Bambang Nurdiansah. Namun, ego selebritis masih terlihat di setiap pemain Rans. Iming-iming bonus besar dari sang pemilik Raffi Ahmad justru menurut Rahmat Darmawan hal yang kurang bagus. Pemain jadi egois ingin tampil sendiri-sendiri. Untuk itu, ini coba dibenahi oleh Rahmat Darmawan. Tim ini itu sebenarnya sudah bagus, cuma mentalnya masih mental selebritis. Iming-iming bonus itu tidak selamanya bagus. Pemain bisa egois kalau berpatok pada bonus terus. Ini yang coba kita benahi, ujar Rahmat Darmawan. Dirinya pun sempat ditanya Raffi Ahmad apakah akan cari pemain baru. Rahmat menjawab saat ini percuma karena pemain incaran pun pasti belum siap. Apalagi pemain dari Liga 1 karena bursa transfer Liga 1 belumlah dibuka. Raffi Ahmad pun sempat berkata apakah Rahmat butuh Messi? Rahmat Darmawan menjawab, saya tak butuh Messi, tapi saya butuh pemain yang penuh dedikasi dan kerja keras.
Hanya saja Rahmat Darmawan mengincar Firza Andika dari Persikabo untuk dibawa ke Rans, karena Firza memang kesayangan Rahmat Darmawan ketika di timnas dulu. Dari PSKC Cimahi, tim asal Bandung ini berbeda 180 derajat dengan saudara tuanya yakni Persib Bandung di Liga 1. Jika Persib musim ini digdaya di posisi atas klasemen, berbeda cerita dengan PSKC yang justru terseok-seok di grup B. Pergantian pelatih pun dilakukan. Robby Darwis tak lagi jadi pelatih PSKC. Posisinya digantikan oleh Albert Rudiana. Robby Darwis sendiri saat ini menjabat sebagai Direktur Teknik PSKC. Lalu apakah tujuan PSKC merekrut Albert Rudiana? Apakah agar sama dengan Persib sama-sama memiliki pelatih bernama Albert, yakni Robert Tena Albert dan Albert Rudiana? Meskipun sama-sama asal Bandung dan kini sama-sama memiliki pelatih bernama Albert, namun jelas Persib dan PSKC bak langit dan bumi. Jika Persib Bandung dipenuhi bintang-bintang berkelas dengan 8 pemain rasa asing, sementara PSKC hanya memiliki 1 pemain naturalisasi yakni Gustam Osoluka. Meskipun baru saja dipinjamkan bek muda dari Bali United Mesu Kimura, namun skuad ini masih butuh pemain-pemain berpengalaman. Sebelum pandemi dan terjadi masalah finansial, PSKC sempat dihuni bintang-bintang Persib seperti Atep, Tantan, dan Siswanto. Komisaris PT PSKC Edi Mulyo mengatakan dirinya belum bisa mencari pemain bintang karena sponsor yang masuk pun masih terbatas. Dirinya mengatakan seandainya Persib mau berbaik hati meminjamkan pemain-pemain yang jarang tampil, tentu ini akan sangat membantu bagi PSKC.